Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Di depan kita ini ada kasus yang menarik banget, yaitu Kimia Farma atau KEF. Kita semua tahu ini raksasa farmasi BUMN, tapi kondisinya sekarang lagi bisa dibilang terluka parah. Nah, banyak orang mungkin langsung menghindar. Tapi, sebagai investor, kita harus bertanya, jangan-jangan di balik luka ini justru ada peluang emas tersembunyi? Yuk kita telusuri sama-sama, langkah demi langkah, buat lihat apakah ini pertaruhan yang layak diambil. Langsung aja ke inti masalahnya. Perusahaan segede ini, BUMN lagi, kok bisa rugi besar? Ya, ini jelas berita buruk. Tapi Anda tahu kan, dalam dunia investasi, seringkali berita buruk itu yang menciptakan harga murah. Nah, tugas kita sekarang adalah membedakan, ini perusahaan yang lagi jalan menuju bangkrut atau perusahaan bagus yang lagi di titik terendah sebelum akhirnya bangkit lagi. Ini dia peta jalan analisis kita hari ini. Biar terstruktur ya. Pertama, kita kenalan dulu sama pasiennya. Terus, kita diagnosis penyakitnya apa aja. Setelah itu, kita lihat resep obat dari manajemen. Lalu kita cek tanda-tanda vitalnya membaik atau enggak. Baru deh kita tentukan harganya ini murah beneran atau jebakan. Dan terakhir, kita sampai ke vonis investasinya. Simpel kan? Oke, kita mulai dari bagian pertama, raksasa yang terluka. Sebelum kita sibuk ngomongin lukanya, penting banget buat kita paham dulu, siapa sih pasien kita ini? Ingat, ini bukan perusahaan kemarin sore, ini Kimia Farma. Jadi, KF ini bisnisnya dari hulu ke hilir. Mereka punya pabrik buat produksi obat, punya jalur distribusi sendiri, sampai punya jaringan apotek yang ada di mana-mana. Bisa dibilang mereka ini salah satu tulang punggung sistem kesehatan nasional. Jadi, sehat atau tidaknya perusahaan ini, dampaknya itu luas, bukan cuma buat investor aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin kurang enak dilihat, tapi ini yang paling krusial. Kita bakal diagnosis total kondisi keuangan KAF. Siap-siap ya, karena angka-angkanya ini, ya lumayan bikin ngeri. Ini dia headline-nya. Rugi bersih 335 miliar rupiah. Angka yang gede banget. Walaupun, jujur aja, angka ini sebenarnya udah jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Tapi ya tetap aja rugi ya rugi. Ini masalah utamanya. Masalahnya nggak cuma rugi, kerugian itu diperparah sama tumpukan utang yang wah gede banget. Coba lihat tabel ini. Rasio utang ke ekuitasnya 4,18 kali. Artinya, utangnya itu 4 kali lipat lebih besar dari modalnya sendiri. Dan yang paling bahaya, lihat baris paling bawah. Laba operasional kas atau EBITDA mereka itu bahkan nggak cukup buat bayar bunga utangnya aja. Kebayangkan, punya penghasilan tapi buat bayar cicilan bunganya aja kurang, ini situasi darurat. Biar lebih kebayang separah apa kondisinya, coba kita sandingkan KAF sama rajanya industri farmasi, Kalbe Farma atau KLBF. Bedanya, kayak bumi sama langit. Waktu KAF rugi ratusan miliar, KLBF malah untung 3,7 triliun rupiah. Arus kas operasinya juga beda jauh banget. Ini bukan buat ngejatuhin KAF ya, tapi buat ngasih kita gambaran seberapa besar tantangan yang harus mereka hadapi buat pulih. Oke, diagnosisnya suram. Pertanyaan logis berikutnya, terus apa rencana pengobatannya? Nah, manajemen ternyata nggak tinggal diam. Mereka udah siapin resep dan ini bukan resep biasa. Ini resep buat operasi besar-besaran. Nah, ini dia resepnya, 6 pilar transformasi. Yang saya suka dari sini adalah pendekatannya itu menyeluruh. Mereka nggak cuma nambal sulam, mereka coba perbaiki semuanya dari fondasi. Keuangan, orang-orangnya, proses bisnisnya dibikin digital, operasionalnya diefisienkan. Ini nunjukin kalau mereka serius mau berubah secara struktural. Ini dia salah satu bagian operasi bedahnya yang paling penting. Buat nyelesain masalah utang, mereka ambil langkah ekstrim, jual aset-aset yang nggak produktif. Dan targetnya nggak main-main, 2,1 triliun rupiah. Ini cara paling cepat buat dapat cash dan langsung dipakai buat motong pokok utang. Strategi yang agresif. Dan ini faktor yang sangat-sangat krusial. KAF nggak berjuang sendirian. Sebagai BUMN, mereka dapat infus dana segar dari induknya, Bio Farma. Ini sinyal yang kuat banget, artinya negara lewat holding BUMN-nya masih percaya dan mau menyelamatkan perusahaan ini. Ini semacam jaring pengaman yang nggak semua perusahaan punya. Oke, rencananya udah ada, suntikan dana juga udah masuk. Sekarang pertanyaan paling penting, obatnya manjur nggak? Yuk kita cek data-data terbarunya, kita periksa tanda-tanda vital pemulihannya. Dan ini dia tanda kehidupan pertama yang paling jelas. Lihat grafiknya,
Kerugian bersihnya berhasil dipangkas lebih dari separuh. Dari minus 842 miliar rupiah jadi minus 335 miliar rupiah. Ini bukti paling konkret kalau langkah-langkah efisiensi dan restrukturisasi itu mulai menunjukkan hasil. Trennya positif. Perbaikannya juga bukan cuma karena ngirit sembarangan loh. Margin laba kotornya juga naik. Apa artinya? Artinya, KEF sekarang lebih fokus jualan produk-produk yang untungnya lebih tebal. Nah, ini tanda pemulihan yang sehat, bukan cuma sekedar potong biaya yang nggak bakal bertahan lama. Baik, kita udah tahu masalahnya, kita tahu rencananya, dan kita lihat ada tanda-tanda perbaikan. Sekarang, kita pakai topi investor kita dan sampai ke pertanyaan pamungkas. Harga sahamnya sekarang ini murah beneran alias bargain atau cuma jebakan alias value trap? Kalau kita lihat di atas kertas, KEF ini kelihatannya murah banget. Rasio PBV-nya cuma 1 kali. Gampangnya, Anda beli sahamnya itu seharga nilai aset bersih perusahaannya. Jauh di bawah rata-rata industrinya. Angka inilah yang biasanya bikin para pemburu saham murah jadi ngelirik. Tapi tunggu dulu. Analogi ini pas banget buat menggambarkan risikonya. Betul, harganya murah. Seolah-olah kita cuma bayar harga material bangunannya. Tapi, apa gunanya kalau fondasinya, yaitu modal dan arus kasnya, masih rapuh dan terus-terusan kegerus sama utang? Jadi, PBV murah ini datang sepakat dengan risiko yang super tinggi. Nah, buat Anda yang mungkin lebih suka main jangka pendek atau trading, ini level-level teknikal yang perlu dipantau. Harga sekarang ini lagi berjuang di area support. Kalau dia bisa bertahan di atas sini dan berhasil nembus pivot point di 520, secara teknikal ada potensi buat naik ke area resisten di atasnya. Oke, kita sudah bedah semuanya. Dari penyakitnya, resepnya, sampai tanda-tanda kesembuhannya. Sekarang, waktunya kita tarik kesimpulan. Waktunya memberikan vonis. Investasi di KEF ini bukan jalan tol yang mulus. Ini adalah awan-awan gelap yang wajib Anda pantau terus. Kalau suku bunga naik, utang mereka makin berat. Kalau penjualan asetnya macet, mereka bisa kekurangan darah segar. Dan kalau rupiah melemah, biaya bahan baku impornya bisa bengkak. Ini semua risiko eksternal yang ada di luar kendali perusahaan. Jadi kesimpulannya begini, KEF itu adalah sebuah pertaruhan. Sebuah pertaruhan dengan risiko tinggi pada sebuah turnaround story. Ada secercah harapan, ada dukungan penuh dari negara, dan valuasinya kelihatan murah. Tapi di sisi lain, risikonya juga nyata dan besar. Apakah ini kesempatan langka buat masuk di harga paling bawah, atau cuma jebakan buat investor yang terlalu optimis? Data dan analisisnya sudah saya paparkan. Keputusan akhirnya tentu saja ada di tangan Anda.